Selamat datang di ujian praktek PPLS PPGS DUP Purwakarta 2021. Peserta ujian, Rati Suci Ariyanti, NIM 1702652. Lokasi PPLSP, SDN 1 Nageri Kaler. Dosen pembimbing, Bapak Dr. Randu Saji Kandaruskandi, MPD. Guru Pamong, Ibu Sumiati, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan baik ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan isi absensi pada Google Classroom-nya ya. Jika sudah mengisi absensi, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Anak-anak, Ibu akan tanya, mengapa untuk mengawali segala sesuatu kita harus mengawalinya dengan doa terlebih dahulu? Ya, karena dengan berdoa segala sesuatu yang kita lakukan akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat, harus semangat dong. Pembelajaran hari ini kita mulai dengan kegiatan pembiasaan ya. Hari Senin, Ajab Nusantara. Tegaknya seluruh hamparan bumi Nusantara beserta tradisi dan kultur daerah masing-masing. Untuk menanamkan semangat kebangsaan pada diri kita, mari bersama-sama kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Tapi, apakah hanya dengan bernyanyi kita bisa menghidupkan negeri dan bangsa kita tercinta? Tentu tidak. Anak-anak ibu harus tetap belajar dengan sungguh-sungguh agar kita bisa menjadi anak yang cerdas dan hebat. Berarti, anak-anak ibu yang mengikuti pembelajaran hari ini harus belajar dengan bersungguh-sungguh. Ya? Sekarang, kita lihat di rumah. Tengok kanannya, tengok kirinya. Lalu lihat pakaiannya. Apakah sudah bersih dan rapi? Kalau masih belum bersih dan rapi, silahkan bersihkan dan rapihkan dulu ya, supaya belajarnya nyaman. Tadi kita sudah berdoa, sudah bernyanyi, sudah membersihkan lingkungan sekitar. Berarti kita semua sudah siap belajar. Hari ini kita akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita.
Subtema 1. Manusia dan lingkungan di pembelajaran 1 tentang kegunaan air. Tujuannya agar kalian mengetahui manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman. Ibu harap kalian dapat tetap fokus selama pembelajaran dan turut aktif dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Oh iya, apa kalian membawa buku bacaan hari ini? Jika membawa, mari kita lanjutkan kegiatan membacanya ya. Nanti jika sudah selesai, langsung laporkan ke ibu ya. Ibu tunggu. Alhamdulillah, kegiatan literasi kalian sudah mengalami peningkatan ya. Sekarang bukalah buku kalian, tema 8, halaman 1. Amatilah gambar yang terdapat pada buku kalian. Lihat gambar yang ada di atas. Bagaimana kondisi gambar di atas? Kondisinya asri dan subur ya. Kalau gambar yang di bawah, bagaimana kondisinya? Kondisi gambar di bawah terlihat tandus dan gersang. Maka dari itu, terdapat orang yang sedang menanam pohon agar lingkungan menjadi asri. Sesuai dengan tema kita hari ini ya, lingkungan sahabat kita, dan judul subtema hari ini adalah manusia dan lingkungan. Dari gambar yang sudah kita amati tadi, fakta apa saja yang ditunjukkan gambar-gambar tersebut? Gambar atas menunjukkan lingkungan yang indah berupa areal persawahan yang subur. Gambar bawah menunjukkan anak-anak SD yang sedang menanam bibit tanaman. Selanjutnya, apakah menurut kalian lingkungan berguna bagi manusia? Mengapa? Lingkungan berguna bagi manusia karena lingkungan menyediakan semua kebutuhan hidup manusia. Keuntungan apa yang diperoleh manusia jika menjaga lingkungan? Ada yang tahu? Ya, jika manusia menjaga lingkungannya, semua kebutuhan hidup manusia dapat tercukupi. Lalu, apa ya akibat jika manusia tidak menjaga lingkungannya? Jika manusia tidak menjaga lingkungan, lingkungan menjadi rusak dan tidak memberikan manfaat. Bahkan dapat menimbulkan kerugian dan bencana bagi manusia. Jadi, bagaimana kondisi lingkungan di sekitar kamu? Siapa yang berani menceritakan tentang kondisi lingkungan di sekitarnya? Untuk yang berani menceritakan, silahkan buatlah dalam bentuk video cerita kalian dan kirimkan ke Google Classroom atau WhatsApp group ya. Yang berani nanti ibu kasih poin plus. Oke, mari kita lanjutkan ke halaman 2. Salah satu unsur penting dalam lingkungan adalah air. Air sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi. Ada yang tahu manfaat dari air? Air sangat berguna bagi kehidupan. Dapat dikatakan bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa air. Tahukah kamu, manfaat air juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya Quran Surah An-Nahl ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Sekarang yuk kita lanjut lagi ke pembelajaran. Coba catatlah kegiatanmu yang memerlukan air. Pasti sangat banyak kan? Berapa banyak air yang kamu gunakan? Dapatkah kita hidup tanpa air? Setiap hari kita mandi menggunakan air.
Jika haus, kita minum air. Ibu memasak dan mencuci menggunakan air. Dapatkah kamu menyebutkan kegunaan air yang lain? Seperti melarutkan zat-zat kimia. Itu juga menggunakan air loh. Air tidak hanya diperlukan di rumah. Para petani juga memerlukan air untuk mengairi sawah mereka. Jika kekurangan air, tumbuhan akan layu dan mati. Tumbuhan juga membutuhkan air untuk membuat makanan. Ikan sangat membutuhkan air. Jika keluar dari air, ikan akan mati. Air sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga air di permukaan bumi agar selalu layak digunakan. Sekarang kita akan membaca bersama teks berjudul Demi Air Bersih, Warga Waborobo Rela Berjalan Sejauh 15 km. Demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jeriken ukuran 15 liter. Jeriken itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di kelurahan. Letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. Kalaupun ada air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih, karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Kita sudah membaca bersama-sama teks berjudul Demi Air Bersih, Warga Waborobo Rela Berjalan Sejauh 15 km. Sekarang, mari kita tuliskan peristiwa yang terjadi pada teks ke dalam bentuk peta pikiran. Dengan pertanyaan, peristiwa apa yang terjadi? Di mana peristiwa itu terjadi? Apa penyebab peristiwa itu terjadi? Setelah kalian menuliskan peristiwa yang terdapat pada teks ke dalam bentuk peta pikiran, Ibu akan meminta kalian untuk berdiskusi dengan orang tua di rumah mengenai fungsi-fungsi air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Setelah kita mendiskusikannya, catatlah hasil diskusi ke dalam bentuk peta pikiran dan sajikan hasil diskusinya menggunakan video, lalu kirimkan di Google Classroom atau WhatsApp grup kelas ya, agar teman-teman yang lain dapat menyimak hasil diskusi kalian. Terima kasih kepada yang sudah mengirimkan tugasnya. Sekarang Ibu akan mengkonfirmasi jawaban dari hasil diskusi kalian bersama orang tua. Ini dia. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Tapi Ibu menginginkan kalian untuk menuliskan dua hal yang akan Ibu tanyakan. Satu, materi apa saja yang kalian dapatkan pada hari ini? Dua, apakah manfaat yang kalian peroleh dalam pembelajaran hari ini? Jawabannya kalian tulis di buku masing-masing, kemudian foto dan kirimkan ke Google Classroom atau WhatsApp grup kelas ya. Bisa dipahami? Sekarang semua catatan silahkan ditutup, karena kita akan melakukan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui seberapa paham kalian mengenai materi kali ini. Berikut adalah soalnya.
Tuliskan jawaban kalian di buku masing-masing, lalu kirimkan fotonya ke Google Classroom atau WhatsApp Ibu ya. Semangat mengerjakan! Untuk menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa dimulai. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada anak-anak ibu yang masih semangat sampai hari ini. Terima kasih juga kepada ayah dan bunda yang sudah membantu dan membimbing anaknya dalam proses pembelajaran hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Salam sayang untuk seluruh Ananda kelas 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.